Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Fauzan Musnazil Haris, panggil saja Mas Fauzan, di podcast Bibiro yang keempat. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Fauzan Musnazil Haris, panggil saja Mas Fauzan, di podcast Bibiro yang keempat. Nah, di podcast kali ini kita mau sharing, berbincang-bincang bab kurban. Nah, sebentar lagi kan mau Idul Adha, kita mau berbincang-bincang tentang kurban. Nah, sebelum kita mau sharing, kita mau perkenalkan dulu narasumber yang di samping saya ini dia ketua Rohis angkatan 2019-2020 dan baru saja lulus tahun ini. Nah, perkenalkan Mas Ferdian. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, sekarang ini sebelum kita sharing, saya mau tahu ini kesibukannya apa Mas sehari-hari? Kalau kesibukan sehari-hari saya masih apa ya, menyiapkan berkas-berkas untuk kuliah. Karena kan juga banyak untuk dari dokumen pajak listrik, pajak motor, mobil dan lain-lain. Kalau boleh tahu ini kuliah ambil di mana? Kalau kuliah saya ambilnya di UNS. Jurusannya? Jurusan pendidikan TIK. Nah, sobat Bibiro, nah kali ini kita membahas bab kurban. Pada materi kurban ini itu sangat identik dengan peristiwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini Mas, ini kita mau menggali lebih dalam tentang materi kurban. Kalau saya pengen tahu bagaimana sih sejarah dari Idul Kurban itu sendiri, Mas, bisa dijelaskan? Menurut saya ya, hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban itu ada sangkut pautnya dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus-terusan mengenang dalam tidurnya. Yaitu yang isinya bahwa Nabi Ibrahim ini menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendapatkan mimpi yang sama, kemudian Nabi Ibrahim dalam hatinya selalu kacau balau. Mana ada ayah yang tega menyembelih anaknya, ya kan? Nah, terus ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang kacau hatinya, dia mendatangi Nabi Ismail alaihissalam, menceritakan semuanya, mimpi-mimpinya. Lalu ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya, Nabi Ismail kemudian menjawab, "Tidak apa ayahku, karena itu merupakan perintah Allah." Nabi Ismail berkata seperti itu. Lalu Nabi Ibrahim masih bingung. Setelah itu Nabi Ismail menambahkan bahwa meminta kepada Nabi Ibrahim, "Ya ayahku, ikatlah aku dengan sebuah tali dan tajamkanlah pisaumu agar aku tidak berteriak kesakitan." Nah, kemudian diikutilah perintah Nabi Ismail itu dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika proses penyembelihan ada keajaiban dari Allah, yaitu berubahnya Nabi Ismail alaihissalam dengan sebuah kambing yang menandakan peristiwa tersebut merupakan pengorbanan dari seorang ayah, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kemudian yaitu digantikan seekor kambing. Kemudian dari saat itu agama Islam kemudian menjadikan hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha sebagai hari besar agama Islam. Yang kedua, pertanyaan yang saya ajukan nih Mas, ini bagaimana sih hukumnya orang berkurban itu? Untuk hukum berkurban itu ya, menurut saya, sepengetahuan saya itu wajib bagi yang mampu, masalah Wajib bagi yang mampu. ya. Terus kalau ada orang yang belum mampu seperti kita ya, yang masih pelajar, mahasiswa juga belum mampu, tapi ada niat itikat baik untuk berkurban, itu gimana Mas solusinya?
Dan menurut saya kalau punya niat untuk berkorban ya paling enggak kita tabung dulu untuk mendapatkan uang. Ya semisal tidak mampu ya tidak dipaksa nggak apa-apa, karena kan kita juga masih punya kewajiban belajar. Iya betul. Kalau ya memang punya niat berkorban ya mulai dari sekarang kita nabung dulu. Kalau sekiranya udah pas uangnya baru kita korbankan. Oke, bisa dicontoh ya Sobat Bibiro untuk solusi-solusi seperti itu. Terus ada tipe orang yang ketiga itu dia orang Islam. Kalau dilihat dari materi dia mampu, tapi dia memilih untuk tidak berkorban, Mas. Nah itu gimana? Kalau itu ya maneman maksudnya. Maneman, angel ya Mas, angel. Kalau kita punya materi kenapa kok nggak dikorbankan? Iya. Nah sedangkan kan uang, harta, tahta, jabatan itu kan hanya titipan dari Allah. Titipan itu Mas. Titipan. Jadi tidak bawa mati dan di akhirat nanti ya kita bawa hanya amal soleh. Amal soleh itu kan kita peroleh dari pribadi kita sehari-hari, ya, seperti berkorban, sedekah, infak. Ya. Jadi itu yang kita bawa ketika kita jadi buat tabungan di akhirat gitu ya Mas. Itu intinya itu. Terus yang saya mau tanyain, kalau syarat-syarat untuk orang berkorban itu semua orang pasti sudah tahu. Sobat Bibiro mungkin tahu di LKS PAI juga ada. Tapi kalau syarat-syarat khusus Mas, kalau boleh tahu? Nah, kalau menurut saya syarat-syarat khusus itu tidak ada ya Mas Fauzan. Menurut saya yang ada itu cuma yang pasti Muslim atau beragama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga beragama sehat. Sudah maksudnya itu. Ya, jadi juga simpel juga ya kalau mau tidak usah itu ya. beli. Nah, Sobat Bibiro, ini kita sudah tahu tentang seluk-beluk sejarah dari Idul Kurban. Kalau Sobat Bibiro pengen tahu lebih lanjut, ini saya mau menanyakan Mas, sikap yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini supaya bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari sebagai remaja milenial itu apa Mas? Penerapannya itu ya tadi harta, warisan, tahta, jabatan itu semua kan titipannya Allah. Nah, lebih baik kan kita gunakan untuk berkorban saja. Itu tadi kan buat tabungan, buat amal kita ketika kita mati di akhirat kelak. Nah, kita kan bisa menuai apa yang kita tanam. Ya. Terus yang kedua Mas Fauzan, Ya. yang kedua itu patuh terhadap kedua orang tua, tapi dalam kebaikan. Nah, seperti Nabi Ismail kan mematuhi perintah ayahnya untuk membelinya. Ya, nah, karena itu perintah Allah SWT. Dan kita sebagai anak, Ya, betul. kita juga mempunyai kewajiban untuk patuh kepada orang tua kita. Nah, kan zaman sekarang itu malah kebalikannya. Tata krama hilang, Tata krama hilang, sopan santunnya tidak ada. ada, disuruh kosek-kosek. Dulu kosek-kosek mesti itu jawaban wajib. Wah, terverifikasi Mas itu. Nah, kan menurut nalarnya kita kan sebagai anak ya kita harus patuhlah terhadap kedua orang tua kita yang sudah membayari kita, menyekolahkan kita, memberi kita uang jajan. Terus yang ketiga, kan Nabi Ismail itu pada umur 14 tahun kan sudah diperintahkan untuk disembelih. Oh, berarti itu waktu umur 14 tahun. Ya, itu masih muda Mas. Ya masih muda. Sekarang kita Sekarang SMP itu. nah, SMP. Waktu itu kan ya masih zamannya enak main-main. Iya, betul juga Mas. Sedangkan Nabi Ismail itu kan sudah diperintahkan untuk disembelih. Nah, gimana perasaan kita ketika kita menjadi Nabi Ismail gitu loh? Berarti memang di saat masih remaja yang kita itu rasanya bergejolak. Ya cuma sekedar ingin main, nongkrong sana sini. Itu Nabi Ismail zaman dulu aja udah kayak gitu. Sikapnya itu udah cukup dewasa lah buat anak-anak remaja umur 14 tahun. Buat cerminan bagi Ya, kita. bisa. Ini itu menurut saya. Ya Mas, gini Sobat Bibiro, mungkin kita pengen tahu hal-hal menarik apa Mas yang perlu kita tahu tentang hari kurban ini. Hal menarik itu ya coba kita lihat ketika kita melaksanakan ibadah kurban kan kita melihat
seakan-akan hewan kurbannya itu merasakan kesakitan saat disembelih ya. Kan sebenarnya itu ada cara-caranya tersendiri. Jadi biar gak rasa sakit ya. Yang pertama itu menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya itu akan semakin baik. Oke. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, terus yang kedua, ada baiknya tidak mengasah pisaunya itu di depan hewan kurbannya, supaya hewan kurbannya tidak melihat kita. Kalau tahu trauma mungkin ya, Mas. Mungkin ada perasaan takut atau Ya, gimana. Mungkin itu Mas Fauzan. Terus setelah kita melaksanakan kegiatan ibadah kurban ini, apa sih Mas hikmah yang bisa kita ambil, makna atau insight yang bisa kita ambil Mas dari kegiatan ini? Ya, menurut saya hikmah dari berkurban itu banyak ya Mas Fauzan ya. Mungkin saya hanya bisa menyebutkan beberapa, sebagian kecil saja. Iya. Yang pertama, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya? Lalu beliau menjawab, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari berkurban itu sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus yang keempat, sebagai syiar Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 juga disebutkan. Terus yang kelima, mengenang ujian kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini tadi menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus yang keenam, sebagai misi kepedulian kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu menurut saya hikmah dari berkurban. Apabila kurang, saya minta maaf. Oh ya, tidak apa-apa. Itu ya Sobat Bibiro, mungkin itu yang bisa disampaikan contoh hikmah, beberapa hikmah dari melaksanakan kegiatan berkurban. Oh ya Mas, ini sudah cukup saja. Apakah ada kesan dan pesan mungkin Mas untuk Sobat Bibiro yang sedang menonton? Monggo Mas. Kalau pesan dan kesan ya mungkin cuma sedikit ya Mas Fauzan ya. Ya. Yang pertama itu kita selalu atau kita harus menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktunya. Sebagai contoh ya, kurban ini kan ya pada tanggal 10 Zulhijjah kita melaksanakan ibadah kurban. Iya. Nah, contoh lain ya salat 5 waktu, salat fardu, puasa Ramadan. Terus yang kedua, kita selalu melaksanakan perintah dari kedua orang tua tapi dalam hal kebaikan. Kalau dalam keburukan ya jangan dilakukan lah Mas ya. Siap. Kalau yang dalam hal kebaikan ya mungkin saat ini mungkin ya tidak sedikit banyak anak-anak yang melanggar atau mungkin ya menunda-nunda perintah kedua orang tua. Disuruh enggak mau itu. Tidak mau. Terus yang terakhir mungkin menurut saya pesan dan kesannya, apabila rezeki kita sedang cukup, sedang banyak, kenapa kita enggak buat bersedekah. Nah, bersedekah ini banyak contohnya ya, kurban itu tadi, infak, bersedekah buat bangun masjid atau lain sebagainya. Nah, karena apa yang kita tanam di dunia ini, niscaya di akhirat kita akan memanennya. Ya, menurut saya mungkin itu pesan dan kesan dari saya. Siap Mas, terima kasih untuk kesan dan pesannya. Sekian podcast Bibiro yang keempat kali ini. Terima kasih bagi sobat-sobat Bibiro yang sudah menonton podcast kami, dan terima kasih juga untuk narasumber kita Mas Ferdian. Terima kasih Mas. Siap, sudah Mas meluangkan waktu untuk ikut sharing pada podcast kali ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa kalau ada kritik atau saran untuk kita bisa ke kolom komentar atau lewat IG
lewat DM IG Rusmaga SKH. Nah, sebelum penutupan Mas, ini kita punya jargon. Jargonnya gini Mas, meraih ilmu berguna dengan podcast Rusmaga. Ayo Mas, bareng-bareng kita ngomongin Mas, yuk. 1, 2, 3. Meraih ilmu berguna dengan podcast Rusmaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.